Halo guys, kembali lagi di Kolam Sinema. Di video kali ini saya akan melanjutkan film lanjutan dari Ninja Shadow of Tear yang dirilis pada tahun 2013. Buat kalian yang belum nonton film pertamanya, bisa nonton terlebih dahulu biar paham. Link ada di pojok kanan atas video. Jadi film keduanya ini mengisahkan perjuangan seorang seniman bela diri ninja yang mencari pembunuh istrinya. Gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Sebelumnya mari kita bahas seni bela diri ninja yang sangat populer. Bahkan tentara Jepang menggunakannya untuk melawan tentara musuh. Selain menggunakan senjata kuno yang sederhana, ninja juga memiliki teknik tersembunyi sehingga bisa membunuh para musuhnya secara misterius. Sama halnya dengan seorang teman, ia memiliki taktik tersembunyi, namun taktik tersebut hanya digunakan saat ditagih hutang saja. Kita kemudian beralih ke masa kini, di mana setelah Kishi dan istrinya Namiko berhasil membunuh Masasuka, keduanya memutuskan untuk menetap di dojo ninja Koga Jepang milik peninggalan ayah Namiko. Keduanya sangat terlatih dalam seni bela diri ninja dan menyalurkan ilmunya tersebut ke para anak didiknya. Pada suatu hari, Kishi pergi ke toko perhiasan. Kishi membeli perhiasan yang memiliki simbol kebahagiaan. Namun ternyata gerak-gerik Kishi sudah diintai oleh dua orang asing yang ingin merampoknya. Kishi yang sadar akan keberadaan mereka pun bersembunyi di atas rumah. Tapi keberadaannya langsung diketahui oleh mereka. Dikarenakan Kishi tahu apa yang mereka inginkan. Ia pun menyerahkan dompetnya begitu saja. Namun sayangnya kedua pria itu tidak puas dan malah meminta kalung yang baru saja Kishi beli. Tentunya Kishi tak mau menyerahkan begitu saja, yang pada akhirnya terjadilah pergelutan. Meskipun hanya menggunakan tangan kosong, tapi Kishi berhasil menjatuhkan keduanya dengan waktu yang singkat. Sesampainya di rumah, Kishi langsung memberikan kalungnya ke Namiko dan menceritakan apa yang baru saja dia alami. Di malam harinya, Namiko yang masih hamil muda tiba-tiba mengidam mangga asem. Karena tak ingin istrinya lesu, Kishi pun langsung pergi membelinya. Namun saat hendak membeli mangga, Kishi baru ingat kalau ia sudah menyerahkan dompetnya kepada dua orang pencopet tadi. Jadi Kishi pun memilih balik ke rumah untuk mengambil uang tabungannya yang ia simpan di bawah bantal. Namun sesampainya di rumah, Kishi dibuat terkejut, di mana sisi rumahnya berantakan dan Namiko tergeletak dengan luka di lehernya. Tentunya hal itu membuat Kishi histeris melihat istrinya yang beberapa menit lalu dilihatnya tiba-tiba sudah tak bernyawa. Keesokan harinya, setelah pemakaman Namiko, Kishi dihampiri oleh rekannya yang bernama Nakabara. Tak mau melihat Kishi terus-terusan berlarut dalam kesedihan, Nakabara pun menawarkan Kishi untuk tinggal di dojonya yang bertempat tinggal di Thailand. Namun Kishi malah menolak ajakan tersebut. Kishi lalu memulai mencari tahu pelaku yang membunuh istrinya dan mencurigai dua perampok yang sebelumnya ia temui. Kishi juga masih ingat kalau kedua perampok itu menggunakan triple kick saat mereka bertarung. Jadi Kishi mencari tahu tempat dojo yang mengajarkan teknik serangan triple kick tersebut. Singkat cerita, Kishi mendapatkan petunjuk kalau dojo Azumala yang mengajarkan trik tersebut. Ia pun langsung pergi ke sana, namun kedatangannya malah tidak disambut dengan baik. Para petarung di sana menolak untuk memberi informasi tentang keberadaan dua perampok itu. Kishi yang hilang kesabaran pun memberi pelajaran kepada mereka, sampai akhirnya salah satu dari mereka memberitahu kedua perampok tersebut. Kishi kemudian menghampiri kedua orang itu dan memancing mereka agar pergi ke gang gelap di tengah kota. Ia lalu mengaitkan sebuah tali untuk menjatuhkan keduanya. Saat salah satunya ingin mengambil senjata, Kishi langsung mengeluarkan pisau dan memotong tangan orang tersebut.
Dan dengan waktu yang singkat, Casey mampu membalaskan dendamnya dan berhasil membunuh keduanya. Di hari berikutnya, Casey mengikuti saran dari Nakabara untuk mendatanginya di Thailand. Di sana, Casey bertemu dengan dua orang murid Nakabara yang bernama Hiroshi dan Lucas. Dalam kesempatan itu, Casey bertanding dengan Lucas, namun Casey menjadi hilang arah dan menyerang Lucas tanpa ampun. Sesampainya, akhirnya Nakabara menghentikan pertempuran itu. Melihat emosi Casey yang tak terkontrol, Nakabara pun perintah Casey untuk menjalani latihan berjalan di atas api guna meningkatkan fokusnya. Akan tetapi saat Casey melakukan metode tersebut, ia kembali ingat tentang pembunuhan istrinya yang pada akhirnya ia pun memilih pergi untuk mencari teh manis. Ketika Casey sedang santai sambil nyeruput tehnya, pria mabuk tiba-tiba muncul mengganggu ketenangan Casey. Casey yang sedang mumet pun tersulut emosi dan memulai perkelahian dengan mereka. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, namun kemampuan berkelahi mereka bukanlah masalah besar bagi Casey. Ia mampu mengalahkan mereka hanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Keesokan harinya, saat Casey mau memetik sawo, ia melihat pusing karena belum ngopi. Jadi Lucas lah yang menggantikannya. Tapi sayangnya nasib buruk menimpa Lucas, di mana saat ia sedang memetik buah sawo, orang tak dikenal tiba-tiba muncul mengintai Lucas, kemudian melemparkan kawat berduri ke leher Lucas dan berakhir membunuhnya. Berita itu pun langsung terdengar ke seluruh dojo. Begitu pula dengan Casey yang ia beritahu Nakabara kalau luka di lehernya sama dengan luka yang dialami Namiko. Ditambah lagi yang seharusnya dikebut adalah Casey. Jadi kemungkinan kalau pelakunya salah sasaran, karena seharusnya ia membunuh Casey. Dari sinilah Nakabara mulai menceritakan tentang masa lalu keluarganya, di mana ayah Nakabara, ayah Namiko yaitu Sensei Takeda dan seorang pria dari Nagoya bernama Isamu merupakan 3 murid terbaik di sana di dojo tersebut. Dan saat guru mereka meninggal, Isamu tak terima kalau Takeda menguasai dojo, sehingga keduanya terlibat dalam duel hebat yang akhirnya merenggut nyawa Isamu. Meskipun kejadian tersebut sudah lama berlalu, tapi adik laki-laki Isamu yaitu Goro masih ingat betul tentang kejadian itu. Ditambah lagi Goro terkenal mengajari murid-muridnya menggunakan kawat berduri. Jadi kemungkinan besar Goro membunuh Namiko untuk membalaskan dendam kakaknya. Tidak cuma itu, Nakabara juga menambahkan kalau Goro kini menjadi kartel narkoboy di Burma yang sekarang menjadi negara Myanmar. Kini kesempatan Casey sebagai menantu Takeda pun dipertaruhkan. Maka dari itu Nakabara meminta Casey agar kembali ke Amerika Serikat untuk mencari tempat yang aman. Akan tetapi Casey harus membutuhkan waktu untuk menerima saran dari Nakabara. Casey lalu dengan yakin memutuskan untuk mencari keberadaan Goro. Siapa tahu dialah dalang dari pembunuhan istrinya. Nakabara juga membantunya menemukan Goro dengan memberikan peta kuno Burma yang dimiliki oleh ayah Nakabara pada saat Perang Dunia Kedua. Dalam peta itu ditunjukkan sebuah tempat yang dulunya digunakan untuk mengubur mayat dan sekarang menjadi tempat persembunyian Goro. Di samping tempat itu juga terdapat beberapa senjata ninja yang dikuburkan dengan ditandai logo kunci tua. Casey kemudian langsung menuju ke Burma dan bertemu dengan seorang supir taksi India bernama Mike. Karena baru pertama kali ke Burma, Casey pun membayar Mike untuk menjadi sopir pribadinya dan mengantar kemanapun tujuan Casey selama di Burma. Namun sebelum melancarkan aksinya, Casey membeli banyak peralatan seadanya untuk dirakit menjadi senjata. Di malam harinya, Casey mendatangi sebuah bar yang kemudian dihampiri oleh seorang pengedar narkoboy. Casey lalu berpura-pura ingin membeli barang tersebut sekaligus mengenai informasi tentang Goro. Namun saat mendengar nama Goro, si pengedar itu malah terlihat kesal. Di waktu yang sama, beberapa orang juga muncul sambil membawa besi, seolah-olah dia siap untuk melawan Casey. Mengetahui hal itu, Casey pun langsung memutuskan untuk melawan mereka dengan ilmu bela diri yang ia pelajari.
Saat sebagian musuh berhasil dijatuhkan, Casey lagi-lagi menanyakan informasi tentang Goro. Namun mereka mengaku kalau semua orang tahu nama Goro, akan tetapi tidak pernah melihatnya secara langsung. Karena tak mendapatkan informasi apapun mengarah ke Goro, Casey pun pulang dengan tangan kosong. Di pagi harinya, beberapa petugas mengaku sebagai Dewan Pembangunan dan Perdamaian Negara datang mendobrak pintu kamar Casey. Kemunculan mereka yang tak terduga membuat Casey memberontak dan kabur. Tapi saat akan melewati atap-atap, petugas mengepungnya dan menangkap Casey. Casey lalu ditahan serta disiksa menggunakan setrika karena dituduh sebagai mata-mata Amerika, dan sesaat setelah hukuman itu Casey berhasil membebaskan diri, bahkan mengalahkan 2 petugas sekaligus. Ia lalu lanjut menyamar sebagai petugas untuk menyusup ke kantor ekspedisi dan menyerang Jenderal Sang. Disitulah Casey mengancam Jenderal Sang agar memberikan informasi tentang keberadaan Goro. Namun setelah Sang memberikan informasi tersebut, ia malah dibunuh oleh Casey. Casey kemudian diantar oleh Mike untuk pergi ke sebuah hutan yang dipercaya sebagai tempat Goro bersembunyi. Tapi karena akses jalan yang tak memungkinkan, Mike pun mengantar Casey hanya di seperempat jalan saja. Sedangkan Casey melanjutkan perjalanannya lagi melewati sungai menggunakan perahu. Singkat cerita, setelah mengelilingi seisi hutan, Casey pun akhirnya menemukan sebuah kuburan dengan Fuji tua yang sebelumnya dimasuk oleh Nakabara. Di dalamnya, Casey menemukan beberapa senjata dan baju ninja peninggalan Sensei Takeda. Ia pun mempersiapkan senjatanya sekaligus memakai baju untuk melawan Goro. Dengan taktik ninja yang bergerak secara misterius, Casey berhasil menjatuhkan beberapa penjaga yang berada di luar tempat tinggal Goro. Ia lanjut masuk ke dalam dan menaruh granat di tabung gas sehingga meledakkan sebagian tempat tersebut. Sementara itu, Goro yang mendengar keributan itu pun segera meraih senjata andalannya, yaitu kawat besi. Sebelum berhadapan dengan Goro, Casey dihadapkan terlebih dahulu oleh tangan kanan Goro, yaitu Miat. Kemampuan berkelahi Miat ini cukup hebat dan mampu mengimbangi bela diri Casey. Sampai akhirnya Casey melayangkan tantangan mautnya hingga menjatuhkan Miat. Casey kemudian meraih pisau Miat yang jatuh dan menusuknya di kaki Miat. Tak menyerah begitu saja, Miat terus-terusan berusaha untuk menyerang Casey sampai akhirnya Casey berbalik badan dan menikam Miat. Setelah berhasil mengalahkan Miat, kini Casey pergi menemui Goro. Casey lalu sedikit menyinggung tentang kematian istrinya, tapi Goro terlihat meremehkannya sehingga membuat Casey naik pitam dan memulai duel dengannya. Awal serangan Goro sempat melemparkan bom marangnya hingga mengenai dada Casey. Untungnya Casey cuma mendapatkan sedikit luka, jadi ia bisa melanjutkan duel tersebut. Keduanya mengandalkan senjata masing-masing, Goro dengan kawat durinya sedangkan Casey menggunakan pedang katananya. Saat keduanya melanjutkan pertempuran itu, Goro mengaitkan kawat besinya ke leher Casey dan berusaha untuk membunuhnya. Namun usahanya itu gagal karena Casey berhasil menahannya dengan pedangnya. Casey lalu sebisa mungkin mengangkat tubuh Goro dan menjatuhkannya. Saat Goro sudah tak mampu lagi untuk bangkit, Casey pun mengambil kesempatan itu untuk memenggal kepala Goro. Saat fajar mulai tiba, Casey kembali ke dojo. Nakabara senang melihat rekannya itu kembali dengan keadaan masih hidup. Keduanya lalu mengobrol seperti biasa. Namun di tengah itu tukang paket datang mengantarkan sebuah bingkisan, dan saat itulah Casey melihat sebuah simbol yang ada di senjatanya. Di tukang paket diketahui kalau simbol itu berarti tiada ampun.
Di saat itulah Casey menyadari kalau semuanya itu ulah Nakabara, mulai dari mengirim 2 preman membunuh Namiko dan juga membunuh Lucas. Hal itu sengaja direncanakan karena Nakabara ingin memanfaatkan kemampuan Casey untuk membunuh Goro, karena Goro sangat mengganggu jalur operasi narkoba Nakabara. Nakabara lalu memberi Casey 2 pilihan, yaitu bergabung dengannya atau salah satu dari mereka harus mati. Casey yang merasa dikhianati pun tak sudi untuk bergabung dan dengan Nakabara dan memilih duel untuk menentukan siapa yang akan bertahan. Pertempuran itu pun dimulai dengan Casey menampar kepala Nakabara. Dalam duel itu beberapa kali Casey mendapatkan pukulan dari Nakabara, begitu pula dengan Nakabara yang mendapatkan tendangan berturut-turut dari Casey. Sampai akhirnya Casey berhasil menendang Nakabara hingga merobohkan dinding kayu. Di situlah Casey melihat ruangan sebelah yang penuh dengan artefak kuno. Tak sampai di situ saja keduanya kembali berduel menggunakan senjata masing-masing. Nakabara menggunakan katana sedangkan Casey meraih sebuah tongkat kayu. Karena keduanya ahli dalam bela diri, pertempuran sengit itu pun berlangsung cukup lama. Di tengah duelnya itu Nakabara berhasil mematahkan tongkat Casey. Jadi Casey pun meraih katananya yang ada di ruangan tersebut dan menggores dada Nakabara. Tak mau kalah, Nakabara pun menusukkan senjatanya ke Casey dan menendangnya ke tanah. Di saat itulah Casey melihat kawat duri tepat di sampingnya. Ia pun meraih kawat itu dan melilitkannya ke leher Nakabara, layaknya seperti Nakabara membunuh Namiko. Setelah kemenangannya itu, Casey menyuruh Hiroshi untuk membuka paket milik Nakabara yang berisi narkoboy. Kini Hiroshi pun tahu kalau gurunya itu memanfaatkan dojo untuk mengedarkan narkoboy. Jadi Hiroshi pun menyatakan kalau insiden ini tak pernah terjadi demi menjaga reputasi dojo. Hiroshi dan murid lainnya juga mengucapkan selamat tinggal ke Casey yang telah memilih kembali ke Jepang. Saat sampai di Jepang, Casey menjatuhkan kalungnya Namiko dan mencoba menerima kematian istrinya tersebut. Dan film pun berlendir.